Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa Hikmah Pagi yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmah Pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, mohon tuntunannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan sapaan-Mu yang berupa hikmah pagi. Engkau sertai kami, Engkau berkati pikiran kami. Terima kasih ya Bapak yang telah kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini ialah Yesus berkuasa atas masa depan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar. Bacaan diambil dari Yohanes 14 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi, saudara sekalian. Dikisahkan seseorang sedang bepergian jauh ke tempat yang belum pernah didatangi, dan dia menggunakan GPS sebagai petunjuk arah. Dia tidak tahu jalan, tapi dia percaya pada petunjuk di layar GPS itu. Selama dia mengikuti arahan, dia akan sampai ke tujuan. Namun, ketika dia mulai ragu dan memilih jalannya sendiri, dia tersesat. Demikian pula dengan hidup kita. Masa depan sering tidak dapat kita ketahui, tetapi Tuhan Yesus tahu kemana kita akan dibawa. Nah, persoalannya bukan apakah kita tahu masa depan, tetapi persoalannya adalah apakah kita percaya kepada pribadi yang memegang masa depan itu. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ini menunjukkan bahwa masa depan orang percaya bukanlah suatu kebetulan, tetapi sesuatu yang telah disiapkan oleh Tuhan sendiri. Bahkan ketika murid-murid menghadapi ketidakpastian karena kepergian Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa masa depan ada di tangannya. Apa yang belum kita lihat sudah Tuhan siapkan. Tuhan Yesus tidak hanya mengetahui masa depan, Dia adalah jalan menuju masa depan itu sendiri. Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Artinya, masa depan yang penuh harapan tidak ditemukan dalam harta, tidak ditemukan dalam jabatan atau rencana manusia, tetapi dalam hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, masa depan jadi penuh ketidakpastian. Tetapi bersama Tuhan Yesus, masa depan kita penuh pengharapan. Jika Tuhan Yesus berkuasa atas masa depan, maka seharusnya kita tidak perlu lagi dikuasai oleh ketakutan. Kita berani melangkah di dalam ketaatan. Kita tetap setia meskipun mungkin jalannya belum jelas di depan mata kita. Kita berharap bukan pada keadaan, tetapi kepada Tuhan. Iman bukanlah tentang mengetahui semua jawaban, tetapi tentang percaya kepada pribadi yang memegang semua jawaban. Masa depan kita aman di tangan Tuhan Yesus. Apapun yang kita hadapi, entah itu ketidakpastian, perubahan, tantangan, yang jelas kita perlu mengerti bahwa kita tidak sendirian. Tuhan Yesus yang sama, yang memegang masa lalu dan masa kini, adalah Tuhan yang sama, yang berkuasa dan memegang masa depan kita. Jadi mari kita melangkah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menjamin masa depan kami. Namun kami sadar kami seringkali gagal untuk percaya bahwa Tuhan sudah memegang masa depan kami. Karena itu biarlah perenungan hari ini mengingatkan kami sekali lagi bahwa Tuhan adalah pribadi yang patut untuk diandalkan. Tuhan adalah tempat di mana kami berharap. Kiranya Tuhan yang memimpin langkah hidup kami, tetap kami percaya dan berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, pekan ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Tentunya semangat kita untuk berpuasa dan berpantang masih menyala-nyala.
Mulai Minggu Prapaskah pertama sampai Minggu Palem, Panitia Paskah akan menampilkan video-video inspirasional yang berisi liputan penerima program 1000 kaki palsu tahun lalu. Harapannya, video-video ini dapat menggugah semangat kita untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Keterbatasan tidak membuat putus asa, tapi justru memberi semangat untuk berkarya dan menginspirasi. Sosial itu dari pandangan masyarakat itu kalau di pedesaan berbeda, Mas. Kita orang nggak punya kaki sama yang berkaki lengkap, pandangannya mesti beda. Pandangannya sebelah mata lah jelas. Kalau terpikir setahun 2 tahun baru di sini, lingkungan memandang saya sebelah mata, Mas. Sosial sama ekonomi paling berat sih masalah ekonomi, Mas. Ekonomi kan cari uang, kerja terbatas, mau cari kerja apa terbatas. Melalui biji sesawi, Pak Warsono mendapatkan kaki palsu. Bukan hanya alat bantu berjalan, tapi juga kesempatan untuk bangkit. Sekarang setelah pakai kaki palsu ini, kegiatan saya meningkat, mobilitas lebih tinggi, pekerjaan lancar, jadi lebih lancar. Setelah tak pikir-pikir, ngojek ini kalau ngojol capek, badan capek aja enggak seberapa. Buka warung meneh, nggak ada kayak apa sing ngono, cari modal. Dengan langkah yang tegak, Pak Warsono menata kembali hidupnya. Ia tak hanya bekerja, tapi menciptakan peluang bagi keluarganya. Setiap langkah membawa cerita. Dan dari satu bantuan, tumbuh banyak kehidupan. Jadilah kesempatan bagi seseorang ikut merasakan perubahan hidup, kembali berdaya. Mari kita dukung mereka